Kita kasih naik ada sebentar ya. Dani.co.id. Silakan Dani. Halo Dani. Dani. Ya. Abang Muslim, Bang? Malam Bang Edis. Malam juga, Bang. Abang Muslim ya? Ya. Oke. Iya, Bang. Ngelanjutin yang tadi aja ya. Kita lanjutin ya. Oke, siap? Siap. Oke. Bang, tadi itu intinya dari obrolan saya itu adalah Quran itu datang untuk membenarkan Injil. Jadi mustahil Quran membenarkan Injil, tapi Quran mengajarkan yang berbeda dengan Injil. Betul? Nah, salah satu perbedaan mencolok, tapi perbedaan itu ditimbulkan oleh para ulama, ya, bukan oleh Quran. Yaitu tentang sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul? Betul. Dan menolak bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah. Gitu. Kita anggaplah Allah ini misalnya Allah dalam Alkitab. Ya. Ya, oke. Sekarang begini Bang. Anda tahu Maryam ya? Tahu. Oke. Apakah Maryam itu hamil karena berhubungan dengan seorang pria? Bukan. Oke. Dia hamil karena anaknya itu berasal dari Allah, betul? Ya, betul. Oke. Jikalau seorang perempuan hamil, maka bapaknya laki-laki tersebut adalah orang yang membuat dia hamil. Betul nggak? Oke, siapa yang membuat Maryam hamil? Itu Bang, dia itu nggak nikah sebetulnya. Cuman siapa yang membuat Maryam hamil? Dikasih keturunan sama Allah. Oke, pertanyaan saya, siapa yang membuat Maryam hamil? Nggak ada. Berat. Keturunan. Susah ini kalau udah begini nih diskusi. Kalau kita diskusi itu, tidak jujur, gimana kita mau diskusi, Bang? Dalam Kristen itu ada keajaiban kan? Saya ulangi satu kali lagi, Bang. Saya ulangi. Apakah yang membuat Maryam hamil itu adalah seorang pria? Bukan. Apakah yang membuat Maryam hamil adalah Allah? Iya, Allah, tapi atas kehendaknya. Oke, Allah. Berarti kalau ada seorang yang membuat perempuan hamil, maka anak tersebut adalah anak dari yang membuat dia hamil, betul? Betul. Nah, yang membuat hamil Maryam adalah Allah, betul? Bukan. Nah, tadi Allah, sekarang bukan. Nah, kabur dia kan. Susah. Berat. Aduh. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kalian mau jujur, kalian itu pasti ujung-ujungnya mengakui bahwasanya anaknya Maryam itu adalah putra Allah, Ibnullah. Loh, kalau begitu anak siapa itu? Coba naik kemari. Naik dan bantah perkataan saya. Kita kasih naik ada Johnny, silakan. Silakan Johnny. Apakah Halo. Anda seorang Muslim? Bukan. Terus? Katolik Bang. Oke, baik, dibawa dulu kalau begitu. Dia nggak tahu. Teman-teman sekalian, teman-teman, saya kasih tahu ya. Ini kita kasih kesempatan kepada pihak sebelah. Mereka kalau tidak dikasih kesempatan, nanti kita ngomong sesama kita. Mereka saling sesama mereka aja gitu.
kita kasih kesempatan ya. Bang Asyer. Waduh. Kita kasih ada Trisno. Ya, saudara Trisno. Selamat malam, saudara Trisno. Trisno. Jangan macet, Trisno. Udah ngambek mereka. Sudah ngambek, saudara-saudara. Oh, kita kasih naik lagi Dani. Nggak tahu tadi dia terpental atau lari, nggak tahu. Oh, lari lagi dia. Kita kasih naik ada Kinanti. Ya, silakan Kinanti. Kinanti. Jangan gemeteran Kinanti. Boleh didampingi Ustadz. Halo Kinanti. Sudah ketakutan mereka. Sulit. Makanya saya bilang teman-teman, saya ini kalau berargumen ya terhadap mereka itu nggak punya ruang untuk membantah, nggak bisa. Ustadz aja nggak berani naik ke sini gimana? Berat ini teman-teman. Coba kita kasih naik lagi nih. Ada Papi. Silakan Papi, nyalakan kamera Anda. Iya Bang Edis. Halo Papi. Ya silakan nyalakan kamera dulu. Halo. Ya. Kedengaran Bang, silakan kamera dulu nyalain Bang. Baru bangun Bang, sabar. Ya silakan. Abang Kristen atau Islam? Kristen Bang. Aduh, berat. Bang, kita lagi mengundang yang muslim-muslim Bang. Oh iya. Yo aku turun dulu ya. Iya Bang. Susah, gimana ini? Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian sekalian berada. Bukankah kalian membuka channel? Bukankah kalian membahas agama Kristen? Nah sekarang sudah ada nih yang menanggapi. Lalu di mana keberadaan kalian? Loh. Makasih Arni, makasih. Di mana sekarang keberadaan kalian? Bukankah kalian setiap hari mengatakan yang demikian? Sekarang sudah waktunya kita buka forum bersama, diskusi yang baik. Jangan kalau kalian ngomongin iman kami, kalian bilang, oh sesungguhnya Islam agama yang benar. Tapi giliran ditanggapi pada hilang semua ini, kabur. Coba ayo silakan, kita diskusi yang baik. Kita kasih naik ada Dewa Rindu. Silakan. Halo Dewa Rindu. Halo Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Gelap Bang Edis. Gelap. Ya. Udah gelap, awas. Kalau gelap-gelap jadi nabi nanti Anda. Susah ini teman-teman, udah habis. Habis umat saudara-saudara. Baik, kita kasih naik ada
Partino. Partino. Ya, silakan Partino, nyalakan kamera Anda. Oke. Bang Partino, kenalan dulu Bang. Abang Muslim Bang? Ya Bang. Lupa Oke, ya Bang. baik. Bang, saya ini Kristen Bang. Kita di sini diskusi atau bahkan debat antara Islam dan Kristen. Tapi dengan maksud yang baik Bang. Seperti itu. Supaya kita ini tidak saling salah paham satu sama lain. Setuju? Ya. Bang Adis makin gemuk Oke. aja. Oh ya. Lupa ya? Ya, Bang, ya, Bang. itu tandanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin, amin. Iya, diberkati Bang. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila Berkat itu apa? bangun pagi Bang Adis? hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, gitu Bang. Oke, Oke. kita tadi Bang membahas mengenai ini. Sebenarnya Isa itu anaknya siapa? Kelanjutan dari diskusi ini. Oh, Oke, sekarang gini Bang. tadi saya Kalau belum nyimak ada ya. seorang, oke, saya jelaskan. Kalau ada seorang wanita, lalu wanita ini hamil, maka anak dari wanita ini itu laki-laki yang membuat hamil wanita ini disebut A disebut tetangga, B disebut sebagai paman, C disebut sebagai bapak. Bapaknya Bapaknya. anak. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, Maryam hamil oleh perbuatan seorang laki-laki atau tidak? Itu dalam kitab saya tidak dijelaskan. Oke. Siapa yang membuat Maryam hamil? Itu kuasa Tuhan. Kuasa Allah. Oke, yang membuat Maryam hamil adalah Allah, betul? Ya, kuasa Allah itu. Oke, Allah. Berarti kalau ada seseorang yang membuat Maryam hamil, berarti seseorang tersebutlah yang disebut sebagai bapaknya, betul? Secara logikanya begitu, secara Oke, baik. manusianya begitu. Berarti anaknya Maryam tersebut asalnya dari Allah, betul? Dari rahim ibunya. Iya, yang bikin masuk ke rahim ibunya siapa? Ya itu tadi, kuasa Allah. Sehingga Oke, berarti anaknya Maryam ini berasal dari Allah, betul? dari rahim ibunya. Cuma kuasa Allah Aduh, susah. Berat ini, sebentar. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Kalau Anda menghamili istri Anda, berarti anak tersebut anak dari Anda atau anak tersebut anak dari Anda, betul nggak? Gini aja lah, saya kasih gambar lah biar enak dah. Kalau ngajarin mereka teman-teman kita harus pelan-pelan karena mereka ini memang agak sedikit sulit teman-teman ya. Apalagi kalau sudah menyinggung-nyinggung yang begini. Sulit saudara-saudara. Sebentar. Saya kasih mana sih ya tulis-tulisannya ini. Sebentar. Aduh, mana ya gambar-gambarnya. Ini notes. Kita bikin yang baru. Oke, saya balik dulu ya kamera saya. Aduh, bentar saya balik dulu. Nah, gini, biar enak kita. Oke, ini istri. Loh, nggak mau. Oke. Ini istri. Aduh, sorry ya kalau gambar saya jelek ya. Oke. Ini Anda. Oke.
Kalau Anda menghamili ini, berarti anak yang di dalam perutnya ini adalah anak dari Anda, betul? Namanya Partino. Ya. Partino. Kalau Anda menghamili perempuan ini, membuat dia hamil, berarti anak yang ada dalam rahimnya ini anak dari Partino, betul? Iya, betul. Betul? Berarti contoh, Ya. nama anaknya kita kasih Isa. Isa bin Partino. Isa anak Partino. Isa dari Partino, betul? Ya. Oke. Terus ada seorang perempuan namanya Maryam. Sorry ya teman-teman, gambar saya begini. Nah, ada seorang perempuan namanya Maryam. Maryam ini hamil anak. Anak dari Allah. Ya. Betul? Anak dari Allah, betul? Ya, betul. Oke, berarti Isa anak dari Allah, betul? Betul. Betul. Makanya Isa anak Allah. Nah, gitu. Betul. Betul nggak? Allah itu pencipta, jadi bukan berarti Sulit sebagai dia suami. ini sulit. Iya, tetapi Isa ini anak yang asalnya dari Allah, betul nggak? Betul nggak? Jadi ya Allah sama manusia kan harus dibedakan juga. Susah. Ya seperti Berat, saudara-saudara. ya seperti Bang Edi sama istrinya gitu aja. Menurut Bang Edi Iya. gimana? Kalau Sekarang misalnya, menurut dengar. Bang Edi gimana? Dengar. Kalau saya ada, misalnya saya punya anak dari seorang perempuan. Maka Iya. anak yang dilahirkannya itu berasal dari saya, betul? Iya, sebagai suami. Kalau anak itu berasal dari benih berasal dari saya, artinya anak tersebut anak saya, betul nggak? Iya, Oke, benihnya datang dari mana? Benih jabang bayi yang ada di dalam rahimnya Maryam itu dari siapa? dari Allah itu. Ya iya, makanya Anak saya bilang kuasanya. anak Allah. Makanya Isa itu anak Allah. Kalian mau bantah gimana lagi? Allah. Nah, di dalam Quran Menurut ada Bang Edi, surat. menurut Bang Edi, Sebentar. Di dalam Quran, gini bang. Iya. Biar saya pecahkan masalah ini. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Betul? Nah, ya, di dalam Al-Quran memang ada di dalam Al-Quran itu, bahkan sudah dibikin lagunya sama Roma Irama. Dia tidak beranak dan diperanakan. Tereteretet. Itu berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka memfitnah bahwasanya Allah punya anak Al-Ata, Uzza, dan Manat. Makanya Al-Quran membantah perkataan tersebut. Sesungguhnya Allah itu tidak beranak dan diperanakkan dalam konteks menjawab orang-orang Quraisy yang memfitnah Allah punya anak-anak lelaki dan perempuan. Padahal yang sesungguhnya anak Allah yang benar itu adalah Isa ibnu Maryam. Itu. Sekarang pertanyaan saya. Ini yang harus Anda jawab. Kalau Allah betul-betul punya anak, apakah Anda akan menyembahnya? Allah tidak punya anak. Kalau, saya ulangi, kalau dia punya anak, Ya. apakah Anda akan menyembahnya? Kalaunya dari mana? Aduh, susah ini kayak gini diskusi. Iya, seandainya gini, seandainya Allah punya anak, apakah Anda akan menyembahnya? Ya tidak. Karena Allah tidak beranak. Baik.
Baik, saya akan tunjukkan satu ayat kepada Anda. Ingat ya, Anda bilang kalau Allah punya anak sekalipun Anda tidak mau menyembahnya ya. Baik ya. Baik. Baik. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan ayatnya di dalam Quran. Itu tertulis di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-81. Ya. Baik. Az-Zukhruf 81. Saya bukakan ya. Az-Zukhruf 81. Bentar. Ada Quran di situ, Bang? Ada Quran di situ enggak? Sebentar. Mereka ini teman-teman tidak mau menyembah anak Allah. Padahal Muhammad saja itu mau menyembah anak Allah. Coba dibukakan surat Az-Zukhruf ayat 81. Surat keberapa itu? Az-Zukhruf itu surat ke-43. Empat 4381. Ya. Oke. Katakanlah jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Nah, cek bahasa aslinya. Memuliakan di situ bahasa Arabnya apa? Abidin. Abidin. Sama seperti kata kepada Allah itu abada. Menyembah itu, Bang. Jikalau Allah punya anak, akulah. Tadi Anda bilang Anda nggak mau berabidin, beribadah kepada dia. Coba ingat omongan Anda tadi. Tadi saya bilang, kalau Allah punya anak, apakah Anda akan menyembahnya? Anda bilang tidak kan? Tidak. Oke, sementara ayat itu berbunyi apa? Ya ini kan cerita Muhammad. Jika Allah mempunyai anak. Kalau Allah punya anak, apakah yang Muhammad akan lakukan? Akan memuliakan. Iya, akan beribadah kepada dia, betul? Iya. Iya. Memuliakan. Jadi kenapa Anda bilang Anda tidak akan mau gimana? Memuliakan anak itu. Iya, memuliakan itu sebenarnya nggak tepat. Beribadah, Bang. Beribadah kepada anak tersebut. Kata abidin itu sama dengan kata-kata yang digunakan kepada Allah. Abidin, abada, sama itu. Dari kata abdu. Jadi penjelasan ayat ini Muhammad sendiri sebenarnya Tuhan mempunyai anak enggak? Menurut Bang Edis. Nah, makanya itu adalah ungkapan kepada orang-orang Quraisy, kaumnya penyembah berhala. Mereka berkata begini, Allah itu punya anak. Anaknya adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. 3 putri-putri Allah. Nah, Muhammad membantah itu. Kalau memang betul Allah itu punya anak, saya adalah orang yang pertama akan menyembah mereka, menyembah dia. Nah, tetapi itu jawabannya dalam konteks membantah orang-orang Quraisy. Berarti Allah nggak punya anak Allah yang gimana? Ya berarti Allah kan nggak punya anak. Iya, tidak punya anak Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Anaknya Allah adalah Isa. Sekarang, kalau Anda masih mau membantah Allah itu Isa itu anak Allah. Gini, Anda masih mau membantah Isa itu anak Allah? Itu anak Ibu Maryam. Itu karena kuasa Allah. Iya. Bukan berarti benihnya dari siapa? Suaminya. Benihnya dari siapa? Benihnya dari siapa? Iya, benihnya karena kuasa Allah itu sehingga terdapat. Iya, dari siapa benihnya? Oh, dijawab dulu. Anak yang ada di dalam rahim Maryam, benihnya berasal dari A. Joko,
B. Udin, C. Allah. Jadi gini Bang Des, saya jelaskan bahwa semua yang ada di bumi ini kuasa Allah. Mulai sudah. Ya termasuk Mulai yang sudah ada di mulai. Maria. Dijawab saja. Iya, Benih si jabang bayi tersebut datang daripada Udin, Joko atau Allah? dari Allah. Jadi semua yang ada di dunia Oke, ini dari kalau Allah. Allah, sebentar. Kalau Allah benihnya dari Allah, berarti anak tersebut dari Allah, betul? Iya. Tapi bukan Ya berarti sudah, anak Allah. Isa anak daripada Allah. Isa anak dari Allah karena benihnya dari Dia. Dan Quran berkata, jikalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama akan menyembahnya. Kalian musyrik, kalian tidak mengikuti Nabi. Ya jelas ya. Saya tanya Bang Edis. Gimana pertanyaan Anda? Berarti Bang Edis mengakui bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Yakin? Karena kalau memang Allah di situ adalah Allah yang dimaksud di dalam Injil, karena Quran datang membenarkan Injil, maka Quran harus sejalan dengan Injil. Injil jelas dibuka dengan inilah permulaan saya bukakan. Injil itu Ya, dibuka dengan Bang Edis kata-kata meyakini seperti itu. gitu. Sebentar Bang, saya tunjukkan dulu ya Injil saya nih. Saya balik dulu kamera saya. Nih, kelihatan ya. Injil Markus pasal yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, tentunya Quran datang membenarkan Injil. Setuju? Quran datang membenarkan Injil. Setuju? Berarti Kalau Quran Allah yang setuju dimaksud dengan itu, Injil, betul? Bang Edis, Allah yang dimaksud di situ Allah yang mana? Allah yang ada dalam Injil, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, berarti Yang mengutus Allah yang Yesus, dimaksud itu bapak daripada siapa? Yesus. Oh, bapaknya. Iya, bapak daripada Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Quran datang membantah Injil atau membenarkan Injil? Ada sebagian membenarkan. Kok sebagian menyalahkan? Sebagian menyalahkan. Ya, sebagian nggak sesuai. Coba yang mana yang nggak sesuai? Coba tunjukkan yang mana nggak sesuai. Mungkin Bang Edis lebih tahu. Justru kalau tidak sesuai, kita akhirnya membuat Quran itu menjadi omong kosong. Coba dengarkan. Quran datang membenarkan Injil. Kalau Quran datang membenarkan Injil, bagaimana mungkin isinya bertentangan dengan Injil? Gimana sih? Bagaimana Anda mikirnya? Kalau menyempurnakan itu berarti ada yang belum sempurna. Tidak ada Quran itu bilang menyempurnakan Injil. Quran datang membenarkan Injil. Sesungguhnya Quran ini datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Tetapi di rumah orang Islam tidak terdapat Taurat dan Injil. Sekarang saya tanya sama Anda. Surat berapa coba? Waktu Anda, Bang, pelan-pelan. Ini? Ini serius Bang ya, serius. Serius ini Bang, gini. Ya. Waktu Anda baca Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Quran atau sesudah Quran? Kita harus mengimani dong. Kitab-kitab sebelumnya. Coba dengarkan omongan saya Bang. Waktu Anda baca Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Quran atau sesudah Quran? Konteks pertanyaannya agak lain ini. Maksudnya membaca Quran itu memang berat, saudara-saudara. Ya sudah, saya cuma mau bilang begini Bang. Membaca Quran gitu, ini pesan saya, begini Bang. Bang, ya. Kalian itu sudah dipanggil dan sudah diperintahkan untuk beriman kepada Injil. Apa yang tertulis di dalam Injil? Bahwasanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jadi Bang, jangan lagi kalian tiap hari,
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran. Ya, jadi udah Bang, gak usah lama-lama ya, datang dan terima Yesus seperti itu ya. Dan gini, Silakan Bang Anda Edis, berpikir. saya pesan Nanti ya. kita terus-terusin lagi, Saya nanti pesan. capek kita di sini terus-terusan. Ya, jangan keraskan hatimu. Yuk. Jangan kau keraskan hatimu, ya. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku. Nah, ya. Ya, silakan.